bahwasanya Nabi Ibrahim setelah beliau membangun Ka'bah, maka beliau sholat di setiap sudut-sudut Ka'bah yang ada 4 itu. Setiap sudut daripada Ka'bah beliau sholat di depannya sebanyak 1000 rakaat. Kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, ma ahsana ma fa'alta. Wahai Nabi Ibrahim, alangkah baiknya yang telah kamu lakukan itu. Bayangkan setiap sudut Ka'bah yang ada 4 itu 1000 rakaat, berarti 4000 rakaat beliau melaksanakan sholat. Alangkah bagusnya yang engkau lakukan itu wahai Nabi Ibrahim. Tapi ada terusannya. Walakin luqmatun fi batni ja'i'in tunfiquha alaihi khairun min hadza kulli. Akan tetapi wahai Ibrahim, satu suap makanan yang engkau berikan kepada orang yang kelaparan itu lebih baik daripada apa yang telah engkau lakukan itu semua. Jadi 4000 rakaat yang dilaksanakan di sudut-sudut daripada Ka'bah itu kalah pahalanya sama pahala satu suap nasi, satu suap makanan yang disedekahkan kepada orang yang betul-betul lapar. Apakah zaman sekarang tidak ada orang lapar? Banyak orang lapar. Banyak itu yang di rumah-rumah itu yang kadang ketahuan sebenarnya kelaparan, yang mana mereka mungkin malu minta-minta, malu menampakkan kalau mereka itu kelaparan. Jadi jangan pian kira orang kelaparan itu bepadah berataan. Ada orang yang kelaparan behinip aja, supan minta-minta. Nah itu tugas daripada kita tetangga-tetangga untuk memperhatikan tetangga kita. Karena dulu ada cerita orang yang ahli ibadah, ahli tahajud, namanya Abu bin Hisham. Abu bin Hisham ini mungkinlah kalau kada salah itu 20 tahunan sudah beliau sholat tahajud istiqomah tiap malam, tidak pernah putus. Kalau kita kan kadang-kadang ada juga kesiangannya. Kalau Abu bin Hisham ini rutin tiap malam sholat tahajud qiyamul lail, tidak pernah putus satu malam pun selama 20 tahun. Kemudian pada suatu malam Abu bin Hisham ingin mengambil air daripada sumur, maka tiba-tiba muncul satu sosok orang di hadapan beliau. Satu sosok orang tadi membawa buku. Lalu Abu bin Hisham bertanya kepadanya, siapakah engkau? Kata orang tadi, saya adalah malaikat. Saya diutus oleh Allah untuk datang ke sini. Lalu Abu bin Hisham bertanya, buku apa yang engkau pegang itu? Maka malaikat tadi mengatakan, ini buku catatan nama-nama pencinta Allah. Ini nama-nama pencinta Allah. Kata Abu bin Hisham, tolong lihatkan apakah ada nama saya di catatan tersebut. Menurut Abu bin Hisham, pasti nama saya ada dalam catatan tersebut, karena beliau 20 tahun istiqomah tahajud. Menurut keyakinan beliau, ada namanya di dalam catatan tadi. Wahai malaikat, tolong bukakan apakah ada nama saya di dalam buku tersebut. Maka dibuka oleh malaikat lembar demi lembar sampai habis buku tadi. Ternyata tidak ada nama Abu bin Hisham. Kata beliau, tidak ada nama engkau. Maka Abu bin Hisham mulai kaget ini, mulai tidak nyaman hati. Wahai malaikat, tolong coba lagi, mungkin kelewatan, mungkin ada yang loncat. Kamu membaca daripada nama-nama itu. Abu bin Hisham ini sudah gugup ini, namanya tidak ditemukan dalam buku itu.
dalam buku nama-nama pencinta Allah Subhanahu wa taala. Lalu diperiksa lagi oleh malaikat satu persatu, satu lembar demi lembar, ternyata tetap tidak ada nama Abu bin Hisham. Maka Abu bin Hisham pun menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Wahai Abu bin Hisham, bukannya saya tidak tahu kamu itu ahli tahajud. Saya tahu kalau kamu itu ahli ibadah, ahli tahajud. Tapi kamu itu punya salah. Kamu punya salah, kamu itu merasa ujub, merasa bangga dengan amalmu, merasa kamulah yang paling hebat dalam beramal. Kemudian kamu, wahai Abu bin Hisham, tidak perhatian kepada tetangga-tetanggamu yang kelaparan. Itu kesalahan daripada Abu bin Hisham. Ahli tahajud, ahli ibadah, tapi dia tidak tergolong daripada pencinta Allah, tidak tergolong daripada orang yang dicintai oleh Allah, karena tidak perhatian dengan tetangganya yang kelaparan, dan karena dia ujub dengan amalnya, merasa dirinya adalah orang yang paling ahli ibadah. Hadirin hadirat rahimakumullah, itulah pentingnya kita perhatian dengan tetangga-tetangga kita, dengan teman-teman kita, dengan siapapun yang kita ketahui dia kelaparan. Kalau kita punya kemampuan, maka kita berusaha untuk membantunya semampu kita. Nah, tadi keutamaan memberi makan kepada orang yang lapar lebih baik daripada sholat 4.000 rakaat di hadapan Ka'bah. Bukan di Masjid Al-Ihsan, di hadapan Ka'bah. Bahkan dalam riwayat sebelumnya, minggu kemarin kita sebutkan bahwa memberi satu suap untuk makannya orang yang kelaparan itu lebih baik daripada membangun 70 masjid besar. Dalam riwayat yang lain, lebih baik daripada membangun satu masjid besar. Nah, jangankan 70, satu masjid besar aja sudah luar biasa. Lebih baik daripada membangun satu masjid besar. Ini masjid seperti ini berapa uangnya? Miliaran. Duit miliaran pian kadeda. Nah, dengan pian memberi makan satu suap saja kepada orang yang kelaparan, lebih baik daripada membangun masjid sebesar ini. Nah, kemudian hadirin hadirat, apa yang kita infakkan jangan kita anggap hilang. Justru yang kita infakkan itulah tabungan kita, itulah harta kita sebenar-benarnya. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh, dan apa-apa yang kalian infakkan dalam kebaikan, fahuwa yukhlifuh, maka dia yukhlifu, akan menggantikan kepadanya. Artinya apa? Apa yang pian bayarkan untuk bersedekah, keluarkan untuk bersedekah, kebaikan untuk orang lapar, untuk masjid, untuk majelis taklim, untuk kebaikan-kebaikan, itu nanti akan diganti oleh Allah. Bahkan bukan hanya di akhirat, di dunia sudah diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah membuktikan lah, yang ketujuh sedekah itu sudah membuktikan betapa Allah mengganti berlipat-lipat ganda daripada apa yang mereka keluarkan. Sebagian ulama menjelaskan paling sedikit, ini sebagian ulama menjelaskan paling sedikit lipatan ganda gantian daripada sedekah kita itu 10 kali lipat. Kalau bersedekah 50.000 misalnya, maka kena suatu saat, mungkin seminggu lagi, mungkin 2 minggu lagi, atau kada sampai seminggu ada gantiannya kena minimal 500.000. Bisa jadi lebih. Kalau misalnya sedekah 1 juta, mungkin kena seminggu atau 2 minggu atau 3 minggu atau sebulan ada gantiannya kena. Entah dari mana itu harta, mungkin dapat untung dari mana pian, mungkin dapat hadiah dari siapa, minimal pian dapat 10 juta. Itu minimal, bisa jadi 15 juta, bisa jadi 20 juta. Nah, itu hitungan keimanan. Nah, kalau kada pakai iman, kada percaya lawan ini pakai iman. Makanya orang yang ketujuh bersedekah itu imannya kuat. Kalau orang takut bersedekah itu imannya lemah. Padahal sudah Nabi mengatakan, la yanqusul malu min shadaqah
bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Tidak berkurang harta itu daripada disedekahkan, tapi bertambah bertambah kata Nabi SAW. Kalau orang imannya kuat pasti percaya, pasti tidak ada keraguan. Kalau imannya lemah masih tuh ragu-ragu, aku keluarkan 1 juta berkurang hartaku, uyuh aku begawi malah aku keluarkan 1 juta. Nah ini orang imannya lemah. Tapi kalau imannya kuat, kena pasti diganti ini. Beberapa hari lagi akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu imannya kuat, berarti percaya dengan ucapan Nabi Muhammad SAW. Masa pian kalah lawan Abu Jahal? Abu Jahal aja percaya lawan Nabi. Abu Jahal itu waktu peperangan Badar, beliau takut. Abu Jahal ini takut ikut perang. Kenapa takut ikut perang? Karena Abu Jahal ini pernah mendengar Nabi Muhammad mengatakan bahwa nanti akan meninggal si fulan di antara yang disebut Nabi adalah Abu Jahal. Jadi Abu Jahal percaya dengan ucapan Nabi bahwa dia akan mati di peperangan Badar. Makanya Abu Jahal itu bersembunyi, kada mau umpat perang. Tapi yang namanya sudah ucapan Nabi pasti terjadi. Abu Jahal setelah diajak oleh temannya, Abu Jahal kenapa kada umpat perang? Ya Abu Jahal, aku sakit, pura-pura sakit Abu Jahal. Kemudian jarak kawannya tadi, alasan aja ikan Abu Jahal, kamu takutan lawan orang Islam, takutan lawan Nabi, lawan Muhammad. Jadi Abu Jahal ini dibujuk-bujuk untuk ikut perang dengan alasan beliau tidak mau ikut perang karena sakit. Padahal karena takut mati. Kenapa takut mati? Karena sudah mendengar ucapan Nabi Muhammad bahwa dia akan mati di peperangan Badar. Akhirnya Abu Jahal ini karena gengsinya kuat, sombongnya luar biasa, kada maunya diremehkan, disambat, ditakutan, maka Abu Jahal pun ikut dalam peperangan sehingga dia mati dalam perang. Abu Jahal aja percaya lawan ucapan Nabi Muhammad. Kenapa kita orang Islam kada percaya lawan ucapan Nabi Muhammad SAW? Jadi apa yang pian sedekahkan akan diganti di dunia, apalagi kena di akhirat sebagai tabungan pian itu. Ada sebuah riwayat itu Nabi itu memotong domba. Habis memotong domba, kambing tadi disedekahkan semuanya kecuali kalau kada salah kaki aja yang ditinggal, sebuting kaki aja. Maka jar Nabi apa? Ini kama qala Nabi SAW, agak lupa kata-katanya yang lebih pas. Intinya seperti ini, yang disedekahkan itu milik kita kata Nabi. Sedangkan 1 kaki ini yang tersisa, ini bukan milik kita. Jadi yang bujur-bujur milik kita itu yang disedekahkan. Yang kita makan itu bukan jadi milik kita, itu kena masuk ke WC, itu kena jadi kotoran, kada jadi pahala di akhirat. Nah, ketika orang itu percaya dengan penjelasan seperti ini, maka dia tidak akan takut lagi dalam bersedekah. Ada aja duitnya bapak pemalar ya Pak. Sedangkan orang yang sedikit aja duitnya itu dianjurkan bersedekah, dianjurkan tetap bersedekah. Kayak apa orang yang memang lebihan aja duitnya? Ketika ada orang berhutang, hutangi. Ada orang hendak minta tolong, bantui. Cuma hati-hati juga bang lawan orang yang memanfaatkannya. Ada juga orang yang memanfaatkan orang sugih, dikit-dikit telepon, ada mau begawinya, telepon aja terus. Karena minta lawan Haji Hasanuddin misalnya, Haji adakah duit 1 juta, dikirimi. Karena minta ulang lawan Haji siapa, dikirimi. Ini kada mau begawi ini. Ini kada bagus. Orang seperti ini jangan dibari terus. Orang kayak ini jangan dibari terus nih, mahir ini. Nah orang yang dibari itu yang sudah berusaha begawi kada dapat. Orang yang sudah berusaha nyari kerja ke sana ke sini tetap kada dapat, atau dapat kerjaan cuma gajinya sedikit, ini yang pantas dibantu. Tapi kalau orang yang memang kada mau kerja, hendaknya apa? Minta-minta aja, kada usah dibari.
untuk memberikan pelajaran kepadanya bahwa kita ini berusaha berataan, artinya kita berikhtiar berataan, jangan hanya minta-minta aja. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, kemudian disebutkan idza tasaddaqa ar-rajulu bi shadaqatin taqulu bi lisani haliha thalatha kalimat. Apabila seseorang bersedekah, maka sedekah itu berkata. Jadi sedekah atau harta itu bisa berpandir, cuma berpandirnya kata bersuara. Semua benda ini bisa berpandir, tembok bisa berpandir, langit bisa berpandir, bumi bisa berpandir, semua makhluk Allah itu bisa berpandir, cuma berpandirnya itu dengan lisan keadaannya, kada bersuara kayak kita. Nah, jadi ketika seseorang bersedekah, maka harta yang disedekahkan itu berbicara. Ada 3 yang dia ucapkan. Yang pertama, qad kuntu qalilah fasirtu katsira. Dulu aku sedikit, sekarang jadi banyak. Itu ucapan pertama. Dulu aku sedikit, sekarang jadi banyak. Karena Allah ganti dengan lipatan yang banyak. Yang kedua, qad kuntu faniyah fasirtu baqiyah. Dulu aku sebelum disedekahkan, aku ini fana, artinya bakal jadi fana, hancur, tidak berguna lagi untuk akhirat. Ketika aku sudah disedekahkan, maka aku menjadi kekal, menjadi pahala kelak di akhirat. Kemudian yang ketiga, kata sedekah ini, kata harta yang disedekahkan, qad kunta tahfaduni fasirtu ahfaduka. Ya Allah, qad kunta tahfaduni, bukan ya Allah, ini berkata kepada yang bersedekah, kamu telah menjaga aku, wahai orang yang memiliki aku, kamu telah menjaga aku, maka aku akan menjagamu. Jadi harta yang disedekahkan itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dijaga sampai akhirat, akan kekal sampai akhirat, menjadi pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, ada seseorang minta-minta kepada perempuan, sedangkan di dalam mulut perempuan tadi ada satu suapan. Ini perempuan ini lagi menyuap makanan, ada orang minta-minta, lapar, maka perempuan tadi mengeluarkan makanannya. Ini entah sudah masuk ke makanannya atau baru mau menyuap, kada tahu lah. Intinya perempuan ini hendak makan, tiba-tiba orang minta, maka beliau pun, perempuan itu pun tidak jadi memakan itu yang meminta. Falam talbat an ruzikat gulaman, maka tidak lama kemudian perempuan tadi itu dapat anak, melahirkan seorang anak. Perempuan tadi itu melahirkan seorang anak setelah kejadian itu. Falamma tara'a ja'adhibu fahtamalahu, ketika kemudian anak yang dilahirkan oleh perempuan tadi itu ditelan oleh serigala. Fakharajat fahtamalahu, maka serigala tadi membawa anaknya. Maka keluarlah perempuan itu mencari jejak daripada serigala yang membawa anaknya. Wahiyya taqul, perempuan tadi mengatakan, anakku, anakku. Maka Allah memerintahkan kepada malaikat, susullah wahai malaikat serigala itu. Maka fajadzabas sabiyya min fihi, maka serigala itu mengeluarkan, maka malaikat mengeluarkan anaknya daripada mulut serigala. Waqala, dan mengatakan, qul li ummihi, katakanlah wahai malaikat. Ini Allah mengatakan kepada malaikat, katakanlah wahai malaikat kepada ibunya,
Allah kirim salam kepadanya. Katakanlah, inilah balasan daripada satu suap makanan yang engkau berikan kepada orang yang minta-minta. Nah, jadi ulangi kisahnya. Jadi ketika ini hendak makan, tiba-tiba ada orang minta-minta, maka perempuan ini tidak jadi makan. Diberikan makanan itu kepada orang yang minta-minta. Pada suatu ketika dia melahirkan seorang anak, anaknya dibawa serigala, digigit oleh serigala, tapi belum sampai dimakan. Serigala tadi kabur membawa anaknya, maka Allah mengatakan kepada malaikat, susul serigala itu. Kemudian malaikat tadi mengambil anak itu dan diserahkan kepada ibunya. Inilah, kata malaikat, balasan daripada kebaikanmu bersedekah kepada orang yang meminta-minta. Jadi apa yang kita lakukan daripada sedekah ada balasannya kayaknya. Mungkin ada pertolongan apa daripada Allah Subhanahu wa taala di saat kita mendapatkan musibah, Allah berikan pertolongan kepada kita. Karena kayak ini disebutkan dalam sebuah perkataan, ini perkataan ulama atau hadis, belum lupa, pokoknya ada perkataan kama tadinu tudan, sebagaimana kamu berbuat seperti itu juga orang memperbuat kamu. Artinya sebagaimana kamu bersikap, orang bersikap kepadamu seperti itu juga. Kalau pian suka menolong, orang suka juga menolong pian. Kalau pian suka menghadiri undangan, orang kayaknya suka juga hadir ke undangan pian. Sebagaimana pian berperilaku kepada orang, seperti itu juga orang berperilaku kepada pian. Nah begitulah kalau kita suka bersedekah, menolong orang, nanti ada saatnya ketika kita perlu pertolongan, maka ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala melalui orang lain, melalui perantara manusia-manusia. Nah, jadi jangan kita merasa nih, kadang-kadang kita nih ketika kita kada ditolongi orang, kita sarik-sarik lawan orang, kenapa kada ada yang nolongi ya? Nah seharusnya kita mikir dulu, kita ini pernahlah nolong orang. Mungkin ketika kita itu ada sesuatu musibah, ada sesuatu yang mendesak, tidak ada yang menolong kita, mungkin karena kita tidak pernah menolong orang. Jadi jangan langsung menyalahkan orang, salahkan diri sendiri dulu. Pernahkah kita nolong orang? Nah seperti itu, kama tadinu tudanu, sebagaimana kamu bersikap kepada orang, maka seperti itu juga orang bersikap kepadamu. Dikatakan oleh Habib Umar bin Segab, ma yakhruju min baitihi kulla yawmin illa ba'da an tasaddaqa bi syai'in. Wa adalah Al Habib Umar bin Segab, ini Habib, seorang Habib Umar bin Segab. Beliau ini tidaklah keluar setiap hari daripada rumahnya kecuali bersedekah terlebih dahulu, sedikit atau banyak, pokoknya ada yang disedekahkan. Sehingga datang kepadanya suatu hari sedangkan dia dalam pelajaran, wa akhbaruhu anna ibnahu saqata wa kasarat yaduhu. Jadi sidin ini, Habib Umar ini pada suatu ketika mengajar seperti ini. Kemudian ada kabar, wahai Habib, anak pian tergugur, anak pian terjerungkup. Nah, tahu ya kalau terjerungkup pian? Nah, terjerungkup anak pian dan batisnya luka. Maka Habib tadi mengatakan, wah ini kayaknya kada bersedekah tadi. Mungkin anakku tadi belum bersedekah. Gara-gara inya kada bersedekah, makanya dapat bala. La'allahum ma akhraju sadaqah, mungkin dia itu tidak mengeluarkan sedekah. Allazi amartuhum biha, yang mana aku memerintahkan mereka untuk bersedekah. Wajaduha fittah wa qala lahum min huna waqa'a ma waqa. Artinya ini dapat kita ambil pelajaran apa? Kalau kita bersedekah itu bisa menolak bala. Makanya ada sebagian orang tuh kalau hendak ke Banjar mungkin pakai mobil, pakai kendaraan, pakai roda 2, itu kalau ada lihat-lihat orang minta sumbangan masjid misalnya, masukkan niatakan tolak bala. Nah, dengan kita berinfak seperti itu, maka akan dijauhkan daripada bala. Kada harus itu, kada harus sumbangan masjid, tapi bisa berinfak kepada orang-orang yang kita lihat, nah ini pina tukang beca kesian banget, julungi 50.000 misalnya kan luar biasa sudah itu.
Dilungi 50.000 niat tolak bala supaya pian selamat di perjalanan. Jadi bagus sebelum pian berangkat perjalanan jauh bersedekah dulu terlebih dahulu. Kalau Habib Umar bin Segaf ini bukan hanya perjalanan jauh, pokoknya setiap hari keluar rumah beliau bersedekah terlebih dahulu. Nah, cuma ini ada pembahasan masalah kayak minta sumbangan di pinggir jalan, di tengah jalan. Kalau itu pendapat daripada guru ulun kurang bagus. Kalau minta-minta pembangunan masjid itu di tengah jalan itu kurang bagus. Bayangkan di tengah jalan ini ada sebagian orang tuh hendak melaju-laju, ada orang itu ada mendesak, ya kalau itu perlu laju-laju. Ketika ada orang-orang yang berpinta-pintaan di pinggir jalan itu sangat mengganggu perjalanan. Nah, itu kurang bagus itu kalau berpinta-pinta di tengah jalan. Nih alisan kan ada bang kayaknya nah. Nah, kada pernah kayak itu. Nah, itu dan itu apa namanya membuat supan juga kita lawan orang-orang non muslim. Ada ke gereja nang kayak itu? Kada ada gereja kayak itu. Masa nemu apa bubuhan Islam yang nang kayak itu bintang di tengah jalan. Nah, itu kurang bagus sebenarnya. Silahkan kita memberikan pengumuman di masjid, pengumuman siapa yang hendak berinfak silahkan ditulis di TV itu di layar, kami menerima infak, ada masalah, bagus-bagus saja. Tapi kalau di tengah jalan itu kurang bagus. Kada berdosa bang, kurang bagus, tapi bisa juga berdosa. Kalau itu mengganggu perjalanan bisa berdosa. Jalannya sempit, di tengahnya ada orang pulang, nah ini bisa berdosa. Karena jalan itu dibangun untuk orang lalu lalang, dibangun untuk orang mudik, orang lewatnya mobil kendaraan. Ada orang di tengah, berarti salah menggunakan fasilitas. Nah, dan itu termasuk zalim jadinya. Zalim itu apa? Zalim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu zalim, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, dan itu bukan tempat yang pas. Kalau hendak di muka masjid kada apa, di muka masjid, di halaman masjid kada masalah. Tapi kalau di tengah jalan itu kurang bagus, kurang elok dilihat. Nah, kemudian diriwayatkan bahwasanya malakal maut, yaitu malaikat Israel ini memberikan kabar kepada Nabi Sulaiman bahwasanya dengan matinya seorang pemuda setelah 5 hari. Jadi malaikat Israel datang kepada Nabi Sulaiman, wahai Nabi Sulaiman, orang itu akan meninggal dunia 5 hari lagi. Maka Nabi Sulaiman ini menunggu-nunggui, karena sudah dihabarkan oleh malaikat Israel orang itu akan mati setelah 5 hari. Ditunggui oleh Nabi Sulaiman, ternyata sampai 5 bulan kada mati-mati. Maka Nabi Sulaiman bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, maka jerpian orang itu mati setelah 5 hari, tapi 5 bulan sudah kada mati orangnya. Maka faqala innahu laqiya sa'ilan qadafa ilaihi syai'an. Kata malaikat, dia itu bertemu dengan orang yang minta-minta. Maka dia memberi sedekah kepada orang yang minta-minta tadi. Maka orang yang minta-minta itu berdoa supaya umurnya panjang, maka Allah pun memanjangkan umurnya. Allah pun memerintahkan kepadaku untuk menunda, mencabut nyawanya berkat sedekahnya. Makanya orang rajin bersedekah itu panjang umur. Kenapa? Didoakan orang tarus. Coba pian bersedekah, pasti ada tuh doa-doanya. Ya mudahan pian Pak Haji panjang umur, mudahan pian Pak Haji naik haji lagi, mudahan pian lancar rezeki. Itu doanya orang yang minta-minta tuh luar biasa, kabul benar. Karena ia mendoakan tuh ikhlas benar itu. Ketika ia sudah diberikan duit, nah itu ikhlas benar tuh mendoakan pian tuh. Cuma di sisi lain ada lagi seorang Habib nih. Ada lagi seorang Habib, kalau inya didoakan oleh orang yang meminta-minta, maka sidin mendoakan lagi kepada orang yang meminta-minta tadi. Supaya apa? Supaya supaya kada sama. Artinya kayak ini, sidin kan bersedekah, dibalas dengan doa. Modelnya tuh kayak apa?
modelnya itu kebaikan sidin sudah dibalas, maka sidin kada mau ditambahi sidin lagi, mudahan pian lancar rezeki, mudahan pian panjang umur. Jadi sidin ini balik mendoakan lagi kepada orang yang minta-minta tadi. Kalau kita kan ini yang minta-minta kada mendoakan, kita yang minta doakan, doakanlah ya. Habis menjulung 100.000, doakanlah supaya lancar rezeki, bagus saja jiwa. Nah, jadi sedekah bisa memanjangkan umur dia. Ini asalnya 5 hari aja lagi meninggal, berkat dia bersedekah sebelum melampaui 5 hari, Allah tambah umurnya. Maka berbulan-bulan. Bahkan ada cerita yang lain bahwa malaikat itu bahwa Allah menunda meninggalnya seseorang sampai 5 tahun. Gara-gara apa? Gara-gara bersedekah 5 dinar. 5 dinar tadi, 1 dinarnya dihargai oleh Allah, 1 tahun umurnya dipanjangkan. Nah seperti itu. Kalau 5.000 Bang Guru, nah 5.000 itu kada tahu berapa dipanjangkannya. 5 jam kalau lah. Nah hadirin hadirat rahimakumullah, jadi kada ruginya pian bersedekah itu. Untung di dunia dijauhkan dari bala, untung di dunia mungkin pian dapat doa lancar rezeki, lancar arus rezeki pian jadinya, panjang umur, didoakan panjang umur pian, rezeki pian dilipat gandakan oleh Allah, diganti karena yang pian sedekahkan itu. Kemudian di akhirat, wah luar biasa lagi, lipatan ganda daripada amal sedekah yang pian lakukan itu. Kada ada ruginya. Jadi kalau orang merasa rugi ketika bersedekah, itu berarti kurang paham agama atau kurang yakin dengan sabda-sabda Nabi SAW, kurang yakin dengan Al-Quran, kurang yakin dengan perkataan-perkataan para ulama. Kada ada ruginya bersedekah. Maka ketika orang bersedekah masih berpikir-pikir, artinya nih, memang sudah keluar duitnya 100.000, tapi berpikir, "Mah 100.000 tadi, mah 100.000 itu aku begawi 2 hari hanya dapat." Kalau pian masih berpikir-pikir, ini masih kurang iman pian. Kalau iman yang bujur-bujur kuat itu, yang keluar itu kada diingatnya lagi sudah, kada dipikirakannya lagi sudah. Yang ingin pikirkan apa? Pahala tuh Bang. Yang ingin pikirkan ganjaran di akhirat, kada mikir lagi sayangnya 100.000. Nah, itu kada mikir lagi. Nah, disebutkan oleh ulun pernah mendengar perkataan seperti ini. Orang dermawan itu ada macam-macam. Ada dermawan pelit. Dermawan pelit itu kayak apa? Dermawan pelit itu inya kada bersedekah kecuali ada orang yang minta-minta. Kalau ada orang minta hanya keluar duitnya, ini dermawan pelit. Kalau ada celengan di hadapannya hanya inya memasukkan. Kada pernah inya mencari orang yang kada mampu lalu bersedekah. Kada pernah inya mencari-cari, tapi inya dimintai dulu hanya bersedekah. Ini dermawan pelit. Ada dermawan murni. Dermawan murni ini adalah tanpa diminta inya bersedekah, tanpa diminta-mintanya bersedekah. Melihat masjid ada kurang, makanya menyumbang. Melihat masjid pina panas, makanya menyumbang untuk AC. Melihat masjid karpetnya sudah kada layak, menyumbang untuk karpet. Ini dermawan murni, tanpa diminta keluar duitnya. Melihat orang bari maras, kayak kelaparan, kayak kada bisa duit, langsung inya bersedekah tanpa diminta, dermawan murni. Nah, dan panjang lagi penjelasannya. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah orang-orang yang dermawan. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang lancar rezeki, sehingga kita bisa membantu kepada keluarga, kepada tetangga, kepada orang-orang yang memerlukan, sehingga itu menjadi ladang amal soleh bagi kita. Mudah-mudahan kita semuanya panjang umur, sehat walafiat, dalam taat, takwa, istiqomah dalam kebaikan. Mudah-mudahan kita semuanya meraih kematian yang indah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa